Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Olah Data Integrasi Solusindo dan Yayasan Karisma Fenty Ramawati mengadakan workshop pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020 jam 9 sampai dengan selesai. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir mengikuti acara workshop ini sampai dengan selesai. Nah, kenapa saya menggunakan aplikasi SPSS dalam pengolahan dan analisis data penelitian? Karena memang SPSS ini adalah aplikasi yang sangat user friendly dan sangat terkenal sekali di masyarakat Indonesia, terutama peneliti. Walaupun memang ada banyak aplikasi-aplikasi lain yang dapat digunakan untuk pengolahan data penelitian. Alasan yang kedua kenapa kita menggunakan SPSS adalah memang data kita adalah data primer, sehingga yang tepat digunakan adalah menggunakan aplikasi SPSS dengan model analisis regresi linear berganda tentunya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pertama adalah model penelitian. Model penelitian maksudnya model penelitian analisis regresi linear berganda ya. Lalu paradigma penelitian regresi linear berganda. Lalu analisis deskriptif, uji kuesioner yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, analisis korelasi, lanjut dengan analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji kelayakan model, uji F dan uji T. Lanjut dengan uji asumsi klasik sebagai prasyarat regresi untuk melihat apakah model yang terbentuk tidak terjadi pelanggaran. Untuk uji asumsi klasik yang saya gunakan di sini ada 4 saja, yaitu uji linearitas, uji normalitas, dan uji multikoloritas serta uji heteroskedastisitas. Inilah pembahasan yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Mudah-mudahan teman tetap setia, tidak bosan mendengarkan dan ikuti sampai selesai. Baik, seperti apa sih model penelitian itu? Model penelitian yang terbentuk pada kali ini adalah sebagai berikut ya. Yaitu Y prediksi sama dengan alfa plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 plus epsilon. Di mana Y di sini adalah kesadaran wajib pajak, A konstanta, beta 1 sampai dengan beta 3 adalah koefisien regresi untuk masing-masing peubah, X1 untuk persepsi wajib pajak, X2 untuk pengetahuan wajib pajak, X3 kepatuhan wajib pajak, dan epsilon. Nah, berarti dari model ini kita dapat ketahui bahwa kita menggunakan 4 peubah dalam penelitian ini, yaitu peubah Y atau peubah terikat ya, dan 3 peubah bebas. Oke. Peubah. Nah, dari model yang terbentuk, selanjutnya kita menggambarkan ke dalam paradigma penelitian. Seperti apa gambar paradigmanya? Sebagaimana berikut. Inilah gambar paradigma. Ya. Di sini sudah terbentuk masing-masing kotak yang sudah terisi nama-nama peubahnya. Lalu kita buat korelasi. Korelasi atau hubungan antara masing-masing peubah. Apakah masing-masing peubah terdapat hubungan kuat, moderat, atau sedang berdasarkan hasil olahan data nanti. Nah, setelah diketahui ada hubungan, memiliki hubungan, selanjutnya kita lihat keberpengaruhan. Apakah hubungan yang kuat, lemah, dan sedang tersebut ya, memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak ya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan wajib pajak, apakah berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Dan yang ketiga, kepatuhan wajib pajak diduga berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Jadi dari paradigma ini kita memiliki 3 tujuan penelitian, yaitu pertama, persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Yang kedua, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Yang ketiga, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Ini adalah hipotesisnya. Nah, kita buktikan apakah hasil olahan kita, hasil penelitian kita itu menerima H0
atau menolak H0 gitu ya. Nah, singkat cerita, kita sudah menyebarkan kuesioner ke sebanyak 100 orang responden yang kita mintakan persepsinya terhadap 4 peubah ini ya, dengan masing-masing indikator atau butir pernyataan yang membentuk masing-masing peubah. Nah, dalam hal ini saya menggunakan sebagai contoh menggunakan 6 indikator untuk persepsi wajib pajak ya. 6 indikator juga untuk pengetahuan wajib pajak, 6 indikator untuk kepatuhan wajib pajak, dan 5 indikator untuk kesadaran wajib pajak. Kita tanyakan kepada responden bagaimana persepsinya, sehingga setelah kita dapatkan, kita sebar, kita rekap, menghasilkan rekapitulasi atau tabulasi data sebagai berikut. Ini adalah jawaban responden ya. Jawaban responden sebanyak 100 orang responden terhadap masing-masing indikator pada masing-masing peubah ya. 100 orang ya. Nah, ini 6 indikator untuk peubah persepsi wajib pajak, 6 indikator juga untuk pengetahuan wajib pajak, 6 indikator untuk kepatuhan wajib pajak, dan 5 indikator untuk kesadaran wajib pajak. Dari sini, setelah kita tabulasikan, kita rekap, tinggal kita ekspor ke dalam SPSS. Sekarang kita buka SPSS-nya ya. Kita buka. Ini tampilan awal SPSS. Dari tampilan awal SPSS ini, tinggal kita import saja teman-teman. Import data dengan cara klik file, import data. Karena data kita adalah data Excel, kita klik Excel, lalu kita cari datanya. Dalam hal ini saya menggunakan data latihan SPSS. Oke, kita open. Kita tunggu SPSS mengolah. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya. Bila support akan muncul seperti ini. Tinggal oke saja. Tinggal oke. Nah, ini sudah berpindah tabulasi dari Excel ke dalam lembar kerja SPSS. Kita simpan biar tidak hilang. Kita simpan. Saya menggunakan nama filenya adalah latihan SPSS. Oke, yes. Nah, sekarang di sini sudah terbentuk, sudah ada tersedia jawaban responden terhadap masing-masing indikator yang ada di peubahnya. Ini ya sudah ada ya. Namun di sini kita belum mendapati nilai untuk masing-masing peubah, yaitu peubah persepsi wajib pajak nilainya berapa, peubah pengetahuan wajib pajak berapa nilainya, peubah kepatuhan wajib pajak berapa, dan kesadaran wajib pajak berapa nilainya atau jawabannya. Di sini baru muncul jawaban atau nilai untuk masing-masing indikator pada peubah. Sekarang tinggal kita bentuk nih, bentuk nilai rata untuk masing-masing peubah yang dapat kita gunakan untuk pengujian atau analisis selanjutnya. Caranya mudah sekali teman-teman, dengan cara klik transform ya, transform, lalu compute variable, lalu sini klik pada target variable, kita ketik X1 karena kita ingin membuat nilai atau perhitungan pada variabel atau peubah X1. Lalu pada numeric expression ya, pindahkan ke sini, pilih pada function group, pilih statistical. Oke, lalu pilih mean. Nah, sehingga akan muncul seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita masukkan indikator ya, masing-masing indikator atau seluruh indikator yang membentuk peubah X1. Nah, dalam hal ini saya menggunakan 6 indikator untuk membentuk peubah X1. Baik, kita masukkan sini ya. Persep 1, persep 2, untuk pembedanya menggunakan koma, 3 pembedanya ya, 4, 5, 6. Oke, ini kita sudah membentuk kelompok untuk peubah X1. Nah, sedangkan kita kan ada banyak peubah ya, ada 4 peubah. Nah,
Caranya kita untuk memudahkan penghitungan agar tidak berulang-ulang, ini kita tinggal paste saja. Kita paste sehingga membentuk sintaks untuk membentuk atau merunning untuk pengubah X1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah terbentuk nih coding atau struktur program untuk menghitung atau membentuk pengubah X1. Nilai rata-ratanya berapa? Ini saya beri nama dulu. Rekapitulasi jawaban responden terhadap pengubah persepsi wajib pajak titik. Oke. Nah, dari sini kita beri nama atau beri label untuk variabelnya. Jika belum ada namanya ya, X1 apa itu? Kita beri label dengan cara klik var, pilih variable label. Oke. Tanda petik persepsi wajib pajak. Oke, titik. Nah, di sini kita sudah membentuk atau sudah membentuk rumus untuk menghitung rata pengubah X1. Sekarang kita buat untuk pengubah lain dengan cara kopas saja. Kita kopas ini. Untuk S2, S3, dan Y. Nah, ini kita rubah. X2 adalah pengetahuan wajib pajak. Dalam hal ini saya menggunakan indikator sebanyak 6 indikator, yaitu penget 1 ini ya, penget 1 sampai dengan penget 6. Oke. Kembali ke sintaks. Ini untuk S2 ya. Penget, jangan sampai salah ketik. Penget 1. Kalau salah ketik nanti dia tidak bisa menghitung. Penget 2. Penget 3, 4, 5, 6. Ini X1 ya, S1. Ini X2. X2 adalah pengetahuan wajib pajak. Oke, sini. Pengetahuan wajib pajak. Lalu S3. S3 adalah kepatuhan wajib pajak. X3 kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan saya menggunakan 6 indikator juga, yaitu patuh 1 sampai dengan patuh 6. Oke, kembali ke sintaksnya. Di sini kita rubah patuh 1, patuh 2, patuh 3, patuh 4, patuh 5, dan patuh 6. Oke, S3 adalah kepatuhan wajib pajak. Sekarang kita lagi bentuk untuk mengubah Y. Y di sini. Variable labelnya adalah Y, yaitu kesadaran wajib pajak. Nah, kesadaran wajib pajak dibentuk dari 5 indikator, yaitu sadar 1 sampai dengan sadar 5. Oke, kita bentuk sini ya. Kembali ke sintaksnya. Di sini sadar 1,
sadar 2, sadar 3, sadar 4, sadar 5. Ini kita hapus karena kan sama 5 saja ya. Keterangan wajib pajak, oke sudah. Nah, ini S1 sudah, X2 sudah, S3 sudah, Y pun sudah. Nah, ini adalah struktur program untuk membentuk rekapitulasi jawaban responden. Ya. Rekapitulasi jawaban responden terhadap ubah. Terhadap ubah. Kita simpan biar tidak hilang. Sintaks 1 saya beri nama. Oke. Nah, bila ini berhasil, nanti akan membentuk variabel baru di sebelahnya yang kosong. Di sebelah sana ini kan masih kosong nih. Nanti bila berhasil akan membentuk di sini teman-teman. Ya, sebanyak ubah yang kita buat. Caranya tinggal ketik sini sintak. Lalu klik run all. Oke, tidak ada error, kita tutup. Nah, di sini membentuk sini peubah baru ya. Untuk S1, S2, S3 dan Y. Dan namanya pun sudah ada. Kita klik variable view. Dan sudah ada namanya ya. Sudah ada nama untuk masing-masing peubah. Dari mana ini dapat? Dari sintaks yang kita buat, yaitu variable label. Oke, lanjut. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita sudah punya kelompok rata jawaban untuk masing-masing peubah ya, dari peubah S1 sampai peubah Y. Ini adalah nilai ratanya. Dari sini kita bisa menghitung untuk menentukan analisis deskriptif, uji validitas, analisis regresi, dan uji-uji lainnya yang ada di regresi linear berganda. Nah, di sini ya, di sini setelah terbentuk, kita selanjutnya adalah mengelompokkan jawaban responden ini ya. Kenapa harus dikelompokkan? Karena kalau tidak dikelompokkan, bila kita ingin membuat analisis deskriptif misalnya contoh di sini. Setelah ini kan kita membuat deskripsi ya, deskripsi jawaban responden. Nah, seperti ini teman-teman. Analisis deskriptif yaitu kita melihat rekapitulasi jawaban responden terhadap peubah persepsi wajib pajak misalkan untuk S1-nya. Nah, dari 100 orang responden ya, diketahui bahwa sebanyak 1 orang saja yang menjawab sangat tidak setuju. Lalu 3 orang responden menjawab tidak setuju. 18 orang responden menjawab kurang setuju. 63 orang responden menjawab setuju dan 15 orang responden menjawab sangat setuju. Dari mana ini didapat? Kita kembali ke SPSS-nya. Nah, ini. Kalau tidak kita kelompokkan seperti tadi ya, kalau tidak kelompokkan, hasilnya bila kita jalankan analisisnya, yaitu analisis deskriptif statistik dan frekuensi ya. Kita jalankan seperti ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini pengelompokannya, belum terkelompok. Ya. Di sini muncul valid 1.5 sebanyak 1 orang, 2,17 1 orang. Nah, di sini kita bingung nih, apa sih 1,5 itu? Apa itu 2,17 maknanya apa? Sampai dengan 5 itu maknanya apa? Gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Maka dari sini kita tinggal kelompokkan untuk jawaban responden sesuai dengan skalanya. Nah, sebagaimana kan kita ketahui bahwa untuk skala yang umum adalah skala 1 sampai 5 ya, Likert scale-nya yang digunakan untuk data primer atau kuesionernya. Nah, di sini kita kelompokkan nih. Pengelompokan dengan cara menggunakan rumus Sturges, yaitu pengurangan dari hasil dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi kelasnya, gitu ya. Bisa contohkan di sini, kita buka Excel ya. Nah, kan nilai maksimal 5 gitu ya. Nilai minimal 1 gitu kan ya, 1 sama 5 kan. Nah, rentangnya atau skalanya adalah 5. Sehingga kita ingin mengelompokkan
berapa nilai rata-rata atau ranknya, rentangannya antar kelompok gitu ya. Ini kita buat kelasnya antar kelas 1 atau kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk kelas 1 kita masukkan nilai minimalnya, yaitu 1 kan ya, 1 nilai minimalnya sampai dengan berapa rentangnya. Untuk kelas 1 itu didapat dengan cara di sini ya, 5. Oke, ini 5 nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan kelas, sehingga rentangannya adalah sebanyak atau sebesar 0,8. Ini saya kopikan dulu ke bawah. Jadi kelompok 1 atau kelas 1 dimulai dari nilai yang minimal ditambahkan rentangnya. Ini ditambah ini. Oke, ini untuk kelas 1. Untuk kelas 2 diawali dari nilai akhir pada kelas 1 ini ya. Sedangkan nilai akhir untuk kelas 2 adalah penjumlahan dari nilai awal untuk kelas 2 ditambahkan nilai rentang. Oke, ini nanti kita kopikan untuk di bawahnya, kita kunci biar tidak berubah. Kita kopas saja biar cepat. Oke, nah ini kita sudah memiliki kelas masing-masing kelas atau interval kelas ya. Interval kelas, dimana interval kelas 1 yaitu antara 1 sampai dengan 1,8. Untuk kelas 2 1,8 sampai dengan 2,6. Kelas 3 2,6 sampai 3,4. Kelas 4 3,4 sampai 42 dan seterusnya sampai dengan kelas 5. Nah, di sini kita sudah punya interval kelas ya, Interval kelas ini kita buat sebagai dasar perhitungan sintaksnya. Kita kembali sintaks ini. Nah, sekarang kita ingin menghitung yaitu interval kelas. Ya. Interval kelas dengan cara jika X1 ya lebih besar atau sama dengan 1, N X1 kurang dari 1,8 pakai titik ya, 1,8 kita kelompokkan ke dalam kelas dimensi X1 pada kelas 1. Oke. Nah, lalu kita buat untuk yang kelas 2. Kelas 2 yaitu jika X1 1,8 dan X1 sampai dengan kurang dari 2,6 kan ya. Ini ya. Ini kita copy saja biar tidak lupa. Kita copy. Kita pindahkan sini. 1,8 sampai dengan 2,6 gitu kan ya. 2,6 sama dengan 2. Lalu kita copy ini untuk S3 kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ini 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya yaitu kelas 3. Kelas 3 diawali dari nilai 2,6 sampai dengan 3,4. 3,4. Ini 3,4 sampai dengan 4,2 ya.
4.2. Ini 4.2 sampai dengan 5. Oke, ini kita hapus. Lalu kita eksekusi. Kita perintahkan komputer untuk mengeksekusi. Lalu ketik titik sebagai tanda akhir daripada sintaks program. Lalu kita beri nama untuk label variabel dx1. var label dx1 adalah rekapitulasi jawaban responden terhadap peubah persepsi wajib pajak atau X1. Titik. Oke. Lalu kita beli label lagi untuk nilai ini atau kelasnya ini. Ya, kita label untuk variabel, lalu kita beli label untuk kelas. Oke. Dengan cara value label untuk dx1, di mana 1 adalah sangat tidak setuju, gitu kan ya? Pilihan jawabannya ya, sangat tidak setuju atau sangat tidak baik, tergantung pilihan jawaban yang teman-teman gunakan pada kuesioner. Nah, kedua tidak setuju atau tidak baik, boleh. Yang ketiga adalah kurang setuju, ya. Jadi hindari kata-kata netral, ya. Ganti dengan kata lain kurang setuju atau apa, atau kurang baik, ya. Kalau kata-kata netral, nanti responden cenderung memilih netral. 5 adalah sangat setuju. Oke. Sekarang kita cek apakah program ini berhasil. Kita blok, lalu klik ini run selection. Karena yang kita running adalah yang kita seleksi saja, yang kita blok saja. Nah, bila berhasil, nanti akan muncul di sini variabel baru namanya dx1. dx1. Kita coba ya. Kita coba. Oke, ini stop. Nah, kita run all. Kita berhasil. Nah, jika berhasil, sini akan muncul teman-teman. Nah, ini berhasil ya, berhasil. Jadi nilai ini, nilai 3,17, 3,17 masuk dalam kelompok 3. Begitu selanjutnya. Nah, ini kan baru untuk dimensi daripada X1. Sedangkan kita ada 3 variabel lagi. Nah, dengan cara yang sama, kita kopas saja teman-teman. Kita kopas ya. Kita kopas ini untuk peubah lainnya. Kan rumusnya sama ya. Kita kopas saja, biar cepat. Kita kopas. Nah, biar tidak salah, teman-teman di sini diberi nama interval kelas persepsi wajib pajak. Oke. Biar tidak salah. Itu X1. Kita buat lagi, kita kopas. Untuk X2, X3, dan Y. Oke. Ini X1 ya, ini sudah. Nah, sekarang untuk X2. X2 yaitu pengetahuan wajib pajak. Jadi teman-teman tinggal ganti saja ya, tinggal ganti sesuai dengan nama peubahnya atau nama variabelnya. Ini X2 yaitu X2 ini X2 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 ini pun S2 X2 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 X2.
Ini menjadi dx2, 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 dx2. Mudah kan ya teman-teman ya, tinggal kopas saja, tinggal rubah dx2. Nah, ini untuk pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak X2. Di sini pun juga X2. Nah, jangan salah ya. X2 sudah, X2, 2, tidak salah ya. Ini pun 2. Oke. Lalu kita lanjut ke X3. X3 adalah kepatuhan wajib pajak. Kita ganti sini menjadi X3. X3. Terus ini juga X3. Ini pun menjadi DX3. DX3, DX3, DX3. Ini juga DX3. Ini X3, yaitu kepatuhan wajib pajak. Pun X3 ya. Nah, ini untuk pengubah Y, yaitu kesadaran wajib pajak. Nah, sini Y hanya Y saja kan ya, tidak ada satunya. Y, ini pun Y, 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 Y. Ini pun dimensi Y, dy, 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 dy. Oke, dy, dy, sini dy, yaitu kesadaran wajib pajak. Y, sini variabel Y. Oke, sebelum kita jalankan, kita cek lagi. Ini untuk Y, tidak salah ya. Untuk X3, DX3, X3, 3, ada benar. Lalu untuk DX2, 2, benar ya, tidak ada salah. Oke, sekarang kita jalankan. Tadi kan kita sudah punya untuk X1 ya. Sekarang kita running untuk DX2 dan DY dengan cara blok saja X2 sampai dengan Y. Kita blok. Oke. Lalu klik run selection, atau klik ini juga boleh. Run selection atau Ctrl R, boleh, silakan. Nah, kita close. Kita lihat hasilnya di sini. Simsalabim abrakadabra, sudah terjadi. Oh, di sini ada yang salah nih teman-teman, ada yang error nih. DX2, DX3 dan Y tidak terbentuk. Kenapa? Pada 5 ya. 5. Oke. Kita cek. Oh, ternyata di sini kurang sama dengan teman-teman. Kurang sama dengan. Oke. Yang terakhir ya, terakhir kita tambahkan sama dengan nih, sehingga ini kan lebih kecil dari 5 ya, nanti dari 5 nya nggak masuk, jadi kita lebih kecil sama dengan 5 gitu. Maaf ya, ada salah sedikit sintaks. Oke, kita jalankan kembali ini juga ya. Kita jalankan lagi. Run all. Run selection ya.
Kita cek apakah hasilnya sudah terpenuhi. Nah, sudah masuk nih. Ya, sudah masuk, ada angka 5-nya. Oke. Tidak ada yang kosong ya, karena kalau kosong nanti tidak bisa dihitung. Kita simpan. Nah, sekarang kita jalankan nih, kita ingin membuat analisis deskriptif dengan tampilan seperti ini. Oke. Ya. Caranya tinggal teman-teman ini saja. Ya. Analyze deskriptif statistik frekuensi. Oke, kita masukkan yang DX1. Nah, kalau ini kan lebih jelas kan ya? Tuh. Sangat tidak setuju, lebih ketahuan sudah, karena sudah terkelompokkan dibandingkan yang tadi sebelum dikelompokkan, karena aneh-aneh itu angkanya. Sekarang sudah dikelompokkan nih. Sudah dikelompokkan sehingga hasilnya adalah seperti ini. Tinggal teman-teman interpretasi. Nah, itulah untuk analisis deskriptif. Nah, sekarang kita menginjak uji kuesioner. Setelah deskripsi jawaban responden, kita menguji kuesioner. Kita menguji apakah kuesioner yang digunakan dipahami oleh responden secara valid dan reliable. Itu kan ya. Sebagaimana kita ketahui, untuk uji kuesioner ada 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total tadi itu yang sudah kita buat tuh. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Nah, ini biasanya dilakukan uji dengan signifikan korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item atau suatu indikator dikatakan valid jika ya, nilainya lebih kecil daripada 0,05 gitu ya. Nah, uji validitas menggunakan korelasi bivariate Pearson atau product Pearson moment atau Pearson correlation. Nah, di sini kita cek nih ya. Seluruh jawaban responden terhadap persepsi wajib pajak ya ternyata valid ya. Yang dibuktikan dengan kita cek di sini pada kolom persepsi wajib pajak. Nah, ini kan ya persepsi pajak. Ini indikatornya nih ada 6. Nah, cek sini. Persepsi 1 Pearson correlation menghasilkan nilai Pearson sebesar 0,742 dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya lebih kecil daripada 0,05 kan ya. Berarti signifikan statistik, artinya bahwa indikator 1 valid. Gitu. Atau juga kita bisa melihat ekornya ini, tailnya ini, bintangnya ini ya, baik bintang 2 maupun bintang 1. Jika angka di belakangnya itu memiliki tanda bintang baik 1 maupun 2, maka dia signifikan atau valid di sini nilainya. Atau juga bisa menggunakan pendekatannya Sugiono, menggunakan jika suatu variabel dikatakan valid jika memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, atau nilai R hitungan ini lebih besar daripada 0,30. Nah, tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Namun dalam contoh ini saya menggunakan tingkat signifikansi untuk menyatakan bahwa item tersebut valid secara statistik gitu ya. Dasarnya adalah yang digunakan nilai signifikansinya. Nah, jika nilainya lebih kecil daripada 0,5, maka item tersebut adalah valid. Nah, dari mana angka ini didapatkan? Atau tabel ini didapatkan? Caranya mudah sekali. Kita kembali ke SPSS-nya. SPSS-nya di sini. Nah, untuk uji validitas item, caranya kita dengan klik analyze, lalu correlate, ya, bivariate. Ini bivariate. Nah, oke. Nah, pada kolom variable ini insert pertama kali yaitu nama peubahnya. Contoh di sini, saya ingin menguji validitas dari X1 atau persepsi wajib pajak. Nama variabelnya terlebih dahulu atau nama peubahnya, lalu diikuti dengan indikator yang membentuk peubah tersebut seluruhnya. Di sini ada 6 indikator. Saya insert di sini. Oke, nah ini ada 6 indikator yang membentuk peubah persepsi wajib pajak. Artinya nilai masing-masing item ini dikorelasikan dengan
nilai rata peubahnya. Lanjut kita oke. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya ini correlation ya. Ini saya pindahkan kemari ke SPSS ke PowerPoint. Nah, ini hasilnya ya. Yang kita baca adalah kolom peubahnya saja, sedangkan kolom-kolom lain yang indikator ini tidak perlu dibaca. Jadi kita ingin membandingkan ya nilai masing-masing item terhadap peubahnya atau skor total peubahnya di sini. Oke. Jadi di sini ini baru untuk satu variabel atau satu peubah, yaitu persepsi wajib pajak. Tinggal teman-teman lakukan hal yang sama untuk peubah lain ya. Peubah lain. Oke. Untuk peubah lainnya. Oke. Caranya sama ya dengan ini analyze, makanya correlate, bivariate. Nah, biar tidak bingung atau tidak mengulang-ulang, ini kita paste saja, kita paste sehingga membentuk sintak. Nah, di sini kita beri nama untuk uji validitas di sini. Uji validitas. Nah, ini untuk validitas X1 ya. Kita ketahui saja. Kita copy sini untuk X2, X3 dan Y. Jangan lupa dirubah. Kita ambil dari sini nih. X2 ya. X2. Nah, pindahkan sini X2. Kita hapus. Nah, kalau validitas pembedanya atau batasnya adalah spasi. Kalau tadi koma kan ya, ini dengan spasi. Oke. Itu. Ini kita hapus. Untuk X2. Lanjut X3. Kita hapus juga sini X3. X3 itu dari penget 1 kan ya. Langsung tulis juga bisa. Penget 1, penget 2. Mau copy dari atas juga boleh. Penget 3 atau kita rubah langsung seperti itu juga boleh. Penget 4, penget 5, penget 6. X3 untuk Y. Y yaitu sadar 1 gitu kan ya, kesadaran ya. Sadar 1, sadar 2. Nanti sintaknya saya kopikan ke teman-teman, saya bagikan untuk teman-teman pelajari ya, dan kembangkan untuk penelitiannya. Tinggal dirubah saja nama peubahnya dan indikatornya. Sadar 5, sadar 6. Sadar 5 ya, cuma sampai 5 ya kesadarannya. Oke, kita jalankan nih. Jadi kan S1 sudah. Sekarang untuk S2. S2 sampai dengan Y. Kita blok, kita run selection. Nah, ini hasilnya. Ini untuk kesadaran pengetahuan ya, pengetahuan, kepatuhan, dan kesadaran sudah terbentuk ya. Ini kesadaran, ini kepatuhan, dan ini pengetahuan. Nah, tinggal dikopas lalu direduksi sesuai tampilannya agar mudah diinterpretasi. Nah, oke, dari sini teman-teman tinggal diedit kembali untuk pengetahuan ini. Misalkan pengetahuan wajib pajak ya, pengetahuan pajak kita
percantik tampilannya agar mudah diinterpretasi. Oke, kita balik sini. Ya kan ya? Tadi kan dikatakan valid jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini hasilnya. Ini kita buang saja. Kita buang. Oke, yang kita bacakan yang ini saja nih. Apa nilai untuk masing-masing pengubah. Nah, ini. Indikator 1 0,00, 0,00. Terus sampai sini juga 0,0, artinya indikator yang membentuk pengubah pengetahuan wajib pajak seluruhnya valid. Tinggal kita hilangkan, kita reduksi. Oke, buang. Ini kita butuhkan indikatornya saja kan ya. Ini juga. Ini. Delete. Juga delete. Oke. Ini hapus. Nah, ini tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0, 0, dan juga 0. Ini keterangan valid kan ya, karena nilainya lebih besar daripada 0,30 atau memiliki tanda bintang baik satu ataupun 2. Ini adalah nilai Pearson ya, nilai Pearson correlation. Ini butir pernyataan. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan bunyinya apa untuk pengetahuan satu itu atau indikator satu itu ya. Nah, ini nah, tinggal teman-teman pindahkan ke Word kan ya, pindahkan ke Word sebagai uji validitas, output uji validitas pengetahuan wajib pajak. Nah, tinggal interpretasi maknanya apa, itu kan ya. Nanti teman-teman buat sebanyak 4 pengubah bila memang teman-teman menggunakan 4 pengubah. Bila 3 ya 3 tabel untuk uji validitas. Selanjutnya, setelah uji validitas ternyata seluruh variabel, seluruh pengubah ya, seluruh pengubah yang membentuk variabel, seluruh indikator yang membentuk pengubah seluruhnya valid secara statistik ya. Ini seluruhnya valid. Oke. Nah, setelah valid kita cek reliabilitasnya. Di sini reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Dianggap reliable jika nilai kelompok alfa ya lebih besar daripada 0,70 biasanya sih ya. Setelah ini ya, itu adalah memiliki reliabilitas yang sangat tinggi, Sekarang kita cek di sini. Ini adalah untuk reliabilitas persepsi wajib pajak dengan 6 indikator yang membentuknya menghasilkan nilai kelompok alfa sebesar 0,863. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pengubah persepsi wajib pajak reliable yang tinggi ya. Itu dari mana angka ini didapat? Kita kembali ke SPSS-nya.
SPSS. Oke, ini. Nah, caranya dengan cara klik analyze gitu ya. Lalu scale ini. Lalu reliability analysis ya. Nah, bedanya kalau untuk uji validitas, untuk reliabilitas adalah yang di-insert hanya butirnya saja atau indikatornya saja. Contoh ini. Nah, ini adalah untuk persepsi wajib pajak atau X1 dalam kurung. Oke, kita paste. Kita bermain di paste. Kita bermain di sintaks ini ya. Nah, ini sudah terbentuk nih teman-teman, tinggal kita buat judulnya uji reliabilitas. Nah, ini baru A1 nih ya. Kita buat lagi, kita kopas untuk pengubah lain. X2 X3 Y. X2 kan ini ya. Nah, X2 ini pengat 1. Kita masukkan sini, kita copy sini. Nah, kita kopas. Ini adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak atau X2. Ini untuk pengetahuan patuh tadi ya, ini patuh 1. Saya salah masuk patuh 2. Patuh 3. Jadi belum berubah ya, maaf ya. Patuh 4. Patuh 5. Patuh 6. Oke. Ini X3 kan kepatuhan tuh. Oke, ini kita masukkan ke S3. Ini S3. Ini adalah kepatuhan. Oke. Lalu untuk yang Y adalah kesadaran. Oke. Ini kesadaran wajib pajak atau Y. Nah, kita jalankan untuk reliabilitas. Jalankan selection. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ya, ini hasilnya. Jadi untuk S1 ini kan ya. Untuk S1 yang dilihat adalah tabel reliability statistik di mana menghasilkan nilai kurang alfa sebesar 0,63. Ini saya kopikan di sini. Ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah melakukan uji kuesioner tuh, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Ternyata hasilnya valid dan reliable. Ya. Ini untuk S1. Lalu X2 bagaimana? X2 pun sama ya. X2 itu pengetahuan wajib pajak menghasilkan nilai krombak alfa sebesar 0,852. Artinya dari ke-6 butir pernyataan yang membentuk pubah pengetahuan wajib pajak pun reliable. Ya. Selanjutnya untuk X3-nya mana? X3.
Oh ini kelebihan T, patuh sehingga tidak muncul ya. Kita simpan. Memang perlu hati-hati dalam menuliskan programnya. Kita ulangi untuk X3 nya. Nah ini X3 nya sebesar 896. Begitupun dengan Y, yaitu 0,900 ya. Sehingga seluruh peubah yang kita gunakan dalam penelitian ini valid dan reliable secara statistik. Oke. Ini kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya setelah valid dan reliable apa? Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda, gitu kan ya? Setelah valid dan reliable, kita cek. Maaf, sebelum ke analisis regresi kita analisis korelasi. Tadi kan di model kita melihat hubungan ya, hubungan antar variabel apakah memiliki hubungan yang kuat, rendah, sedang, atau tidak ada sama sekali hubungan. Di sini kita menggunakan nilai korelasi Pearson juga ya. Nah, dari mana ini didapat? Caranya kembali ke SPSS-nya ya. Kembali ke SPSS ini. Oke. Dengan cara klik latihan, klik analyze, lalu klik correlate, bivariate. Oke. Nah, untuk korelasi yang kita insert adalah nama peubahnya, yaitu kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak ya. Seluruhnya kan ada 4 ya, kita insert di sini. Oke. Inilah hasilnya ya. Inilah hasilnya. Copy sini. Ya, sini ya. Kesadaran, persepsi, pengetahuan, kepatuhan. Y, S1, S2, S3. Oke. Nah, sekarang kita lihat korelasi atau hubungan antara prestasi wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang sedang, yang tinggi ya, yang tinggi atau kuat karena memiliki nilai korelasi sebesar 0,730 ini ya. Jadi prestasi wajib pajak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, pengetahuan wajib pajak juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesadaran wajib pajak karena nilai R-nya lebih besar daripada 0,70. Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kesadaran wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak ya. Karena nilai R-nya lebih besar daripada 0,70. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini ternyata seluruh variabel, seluruh peubah memiliki hubungan yang sangat kuat karena nilai R-nya, nilai Pearson-nya ini lebih besar daripada 0,70. Sedangkan yang satu ini tidak perlu dihitung karena ini membandingkan dengan diri sendiri ya. Nilai ini ada nilai sempurna karena membandingkan dengan dirinya sendiri. Oke, ini untuk korelasi ya. Jadi ternyata hubungan antara masing-masing peubah memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga diharapkan dengan hubungan yang sangat kuat itu memiliki pengaruh yang kuat pula atau pengaruh yang baik pula ya, karena memiliki hubungan yang kuat ya. Sebenarnya kita dengan teman kan ya, jika kita memiliki hubungan yang erat dengan teman, maka pengaruhnya pun akan erat pula terhadap keberhasilan usaha kita. Minum dulu ya, aus. Oke. Setelah uji validitas, reliabilitas, korelasi, selanjutnya adalah uji kelayakan model atau uji regresi linear berganda. Ya, di sini ada uji kelayakan model, uji F dan uji T. Nah, di sini uji kelayakan model atau koefisien determinasi ya, kita menggunakan nilai adjust R square ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan nilai R kuadrat, ini seringkali ya masih bias, masih ada kesalahan-kesalahan yang dihasilkan dari peubahnya, sehingga kita menggunakan nilai adjust yang sudah terkoreksi nilai tersebut ya. Gitu. Dari mana angka ini didapat? Mudah sekali, kita kembali ke SPSS-nya. Oke, sini. Nah, di sini dengan cara klik analyze,
regression linear. Nah, di sini ada kolom dependen dan independen. Dependen adalah peubah terikat atau peubah yang dipengaruhi. Sedangkan independen adalah peubah bebas atau peubah yang dipengaruhi. Nah, sini teman-teman tinggal insert saja mana yang merupakan peubah terikat atau peubah dependen, yaitu kesadaran wajib pajak atau Y. Nah, untuk independen kita insert keseluruhan peubah. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Tinggal kita oke. Kita oke. Nah, ini hasilnya. Output daripada regresi linear berganda, ya. Ada variabel enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Di sini kita lihat variabel enter adalah seluruh variabel dimasukkan atau digunakan dalam pembentukan model. Tidak ada variabel yang dibuang atau dikeluarkan. Ya. Nah, dari model tersebut, dari data tersebut ya terbentuk model sebagai berikut. Di sini, nah kita copy ya. Kita copy di sini. Inilah model yang terbentuk, yaitu didapati nilai adjust R² sebesar 0,709 atau 70,9%. Ya. Dikatakan kuat atau layak suatu model jika nilai R², nilai adjust R² ini lebih besar daripada 0,50, dikatakan layak suatu model. Nah, di sini kita menghasilkan nilai adjust R² sebesar 0,709, artinya model ini layak atau baik. Ya. Kalau di SAM biasanya itu goodness of fit, nilai GOV-nya. Nah, ini bisa lihat di sini. Ya, nilai adjust. Artinya apa? Artinya berarti ketiga peubah bebas itu berpengaruh terhadap peubah kesadaran wajib pajak sebesar 70,9%. Sisanya 29,1% dijelaskan oleh peubah lain di luar model, ya, di luar kesadaran, di luar ke persepsi, di luar pengetahuan, dan di luar kepatuhan. Jadi ketiga peubah itu ya berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 70,9%. Gitu. Jadi untuk uji kelayakan model. Selanjutnya uji F. Uji F diambil dari tabel ANOVA yang dihasilkan oleh SPSS, ya. Ini ANOVA ini kita pindahkan. Oke, sini. Nah, ini ANOVA atau uji F itu adalah uji simultan atau uji serentak, ya. Dikatakan berpengaruh secara simultan jika nilai F tabel lebih besar daripada F hitung. Terbalik ya. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi saya ulangi, maaf tadi. Dikatakan berpengaruh secara serentak atau secara simultan jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, di sini hipotesisnya atau kriterianya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Gitu ya. Artinya, jika lebih besar maka berpengaruh secara simultan atau serentak. Nah, di sini kita menghasilkan nilai F hitung sebesar 81,322. Gitu ya. Nah, berapa nilai F tabelnya sebagai pembanding untuk membandingkan nilai F hitungnya? Apakah F hitung ini benar-benar lebih besar daripada F tabel? Gitu. Di sini sudah contoh kita menggunakan F tabel F. Ini juga sudah nanti saya sertakan juga, ya. Di sini untuk mencari nilai F tabel dengan cara ini dia teman-teman, ya. Kita menghitung yang namanya N1. N1 untuk pembilang, ya. Kita cari DF-nya atau degree of freedom untuk N1 dengan cara pembilang itu K dikurang 1. K adalah seluruh jumlah peubah yang kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan 4 peubah kan ya. Sehingga 4 peubah, 4 dikurang 1, sehingga kita melihat pada kolom 3 sini. Lalu penyebutnya adalah N dikurang 3. N adalah jumlah sampel, yaitu 100 orang, dikurangi K.
jumlah peubah, sehingga 100 dikurangi 4, sehingga penyebutnya adalah sebanyak 96. Maka kita melihat pada baris 96 sini. Baris 96 kolom 3 menghasilkan nilai F tabel sebesar 2,70. Nah, berarti secara simultan ya, secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak karena nilai F tabel, nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, ya. Maka kita menerima H1 atau menolak H0. Jadi secara serentak ini berpengaruh. Oke. Ini uji F. Lalu uji T. Uji T di sini sama dengan uji F ya. Uji T adalah uji parsial, yaitu membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jadi dikatakan berpengaruh secara parsial jika nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Ya. Nah, di sini yang kita gunakan sebagai tabel uji T adalah tabel koefisien yang dihasilkan oleh SPSS. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk persepsi wajib pajak menghasilkan nilai T hitung sebesar 2,704. Untuk pengetahuan wajib pajak menghasilkan nilai T hitung sebesar 1,297. Untuk kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai T hitung sebesar 4,683. Nah, kita cek apakah masing-masing peubah ini berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Nah, berapa nilai T hitung, T tabel untuk penelitian ini? Di sini saya sudah contohkan, kita menggunakan standar error 0,05 kan ya, atau 5%. Maka sini ada di kolom 4 ya, 0,05. Nah, lalu DF-nya yaitu N dikurang K ini ya, N dikurang K, berarti 100 dikurang 4, 96 kan ya, berarti ada di baris 96 dan pada kolom 4, sehingga T tabelnya adalah 1,984 atau dibulatkan 1,985 ya. Nah, kita cek pertama ini persepsi wajib pajak. Nah, persepsi wajib pajak ternyata berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Ya. Lalu pengetahuan wajib pajak di sini pun ternyata berpengaruh namun tidak signifikan karena menghasilkan nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Ya. Berpengaruh namun tidak signifikan ya. Sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak, terhadap kesadaran wajib pajak karena memiliki nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, di sini kita tadi di model kan diminta berpengaruh positif seluruhnya itu. Nah, kita cek di sini dari nilai koefisien regresinya di sini. Ternyata nilai koefisien regresi pun searah positif, ke arah positif ya. Tidak ada yang negatif. Jadi, tujuan penelitian kita tercapai atau terjawab bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh positif, walaupun untuk S2 atau pengetahuan wajib pajak berpengaruhnya namun tidak signifikan karena nilai T itu lebih kecil daripada tabel ya. Lebih kecil atau juga memiliki nilai koefisien regresi kecil sekali sebesar 14, hanya 0,141. Nah, berdasarkan tabel ini kita turunkan menjadi persamaan regresi, yaitu kesadaran wajib pajak sama dengan 0,460 ya, plus 0,223 persepsi wajib pajak ini ya, persepsi wajib pajak, plus 0,141 pengetahuan wajib pajak, plus 0,560 kepatuhan wajib pajak. Inilah persamaan regresinya. Maknanya apa sih persamaan itu? Maknanya adalah kita baca satu persatu di sini. Untuk kesadaran wajib pajak, jika tidak ada pengaruh dari persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, maka nilai kesadaran wajib pajak sebesar 0,460 poin nilainya atau satuan. Satu ya, jadi ada 4 nih. Satu. Yang kedua,
setiap kenaikan satu satuan persepsi, setiap peningkatan persepsi wajib pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 0,223 poin dengan syarat pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bernilai tetap atau konstan. Yang ketiga, setiap peningkatan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 0,141 satuan dengan syarat persepsi wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bernilai tetap atau konstan. Lalu yang keempat, setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 0,560 satuan dengan syarat persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak bernilai tetap atau konstan, ya. Jadi nilai ini tidak berubah manakala yang ini tidak berubah juga. Oke, itu persamaannya. Tinggal nanti teman-teman buktikan dengan penelitian terdahulu apakah benar bahwa persepsi wajib pajak itu berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Itu yang pertama pembahasannya nanti. Jangan dibuktikan saja apakah sama penelitian orang lain, penelitian sebelumnya atau penelitian referensi yang relevan dengan penelitian kita, apakah sama hasilnya. Lalu untuk pengetahuan wajib pajak pun demikian. Di sini kita hasilkan bahwa berpengaruh, namun tidak signifikan hasilnya. Kita cari dengan penelitian orang lain apakah hasilnya sama. Kalau sama berarti searah atau sejalan dengan penelitian si A atau penelitian si fulan misalkan. Nah, kalaupun nanti tidak sejalan atau tidak sama hasilnya, misalkan penelitian orang lain menghasilkan berpengaruh signifikan, ya, berarti kita menuliskannya pengetahuan wajib pajak ini hasilnya adalah tidak sejalan, karena di kita hasilnya berpengaruh namun tidak signifikan, gitu ya, tidak sejalan dengan penelitian orang lain. Alhamdulillah kalau teman-teman bisa menemukan hasil yang hasilnya sama, yaitu berpengaruh namun tidak signifikan. Begitupun dengan kepatuhan juga kita harus cari referensinya apakah benar pengetahuan wajib pajak itu, kepatuhan wajib pajak itu berpengaruh signifikan, positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga pembahasan ini, ya, pembahasannya, ya, memiliki dasar, memiliki referensi yang relevan. Jangan sampai teman-teman membahas hasil penelitian tidak ada dasarnya atau tidak ada penelitian yang relevan yang menghasilkan sama, gitu ya. Nah, dari model yang terbentuk, sekarang kita cek apakah terjadi pelanggaran terhadap model regresi yang terbentuk, walaupun di sini ternyata berpengaruh, ya, berpengaruh hasilnya dan baik modelnya. Kita cek apakah terjadi pelanggaran terhadap model yang terbentuk. Yang pertama, kita melihat dengan linearitas. Kenapa sih linearitas? Tentu saja ya, karena kita akan menguji atau menganalisis regresi linear berganda. Jadi hubungan antara peubah harus linear atau searah. Jangan sampai hubungannya itu tidak linear. Yang satu ke pasar, yang satu ke sawah, tidak sejalan nanti, tidak searah. Jadi peubahnya ini harus yang searah. Yang ke pasar sama, tidak boleh yang berbelok-belok, tidak searah. Nah, di sini diketahui bahwa untuk melihat atau mengetahui adanya hubungannya linear antar peubah, gitu, dilihat dari nilai signifikansi pada linearity, ya. Pada linearity-nya sini, jika signifikansi pada linearity sebesar atau lebih kecil daripada 0,00, maka terdapat hubungan linear antara peubah tersebut. Misalkan di sini kita cek persepsi wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak, ya, X1 dengan Y. Di sini menghasilkan signifikansi untuk linearity sebesar 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,5. Maknanya apa? Maknanya terdapat hubungan linear antara persepsi wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak. Selamat, berarti aman data kita. Berarti S1 dengan Y memiliki hubungan yang linear. Sekarang S2, yaitu pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak, ternyata juga menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,00, ya, ini linearity-nya 0,00, yang berarti pengetahuan wajib pajak juga memiliki hubungan yang linear atau searah dengan kesadaran wajib pajak. Begitupun dengan kepatuhan wajib pajak, memiliki atau menghasilkan nilai signifikansi pada linearity-nya, pada linearity sebesar 0,00. Ya, maknanya kepatuhan wajib pajak pun memiliki hubungan yang linear dengan kesadaran wajib pajak. Dari mana tabel ini didapatkan?
dengan cara kita kembali ke SPSS. Oke. Ini. Kita klik sini analyze ya. Analyze, lalu klik compare mean. Nah, lalu pilih mean. Oke. Kita masukkan dependent list, yaitu variable dependent atau variabel kesadaran wajib pajak di sini. Kesadaran wajib pajak. Oke. Lalu seluruh perubahan bebas saya masukkan ke dalam kolom independent list. Ini. Lalu klik option. Lalu klik test, cek pada test for linearity. Ini kita cek. Lalu klik continue. Klik OK. Nah, inilah hasilnya. Ada case processing summary, ada report, ada ANOVA table. Nah, yang kita gunakan adalah ANOVA table ya, atau tabel ANOVA sebagai dasar pengambilan keputusan uji linearitas. Di sini menghasilkan 3 tabel ANOVA karena kita menggunakan 3 peubah bebas ya. Jadi tabel ini dihasilkan sebanyak 3 peubah bebas yang teman-teman gunakan. Contoh kasus ini saya menggunakan 3 peubah bebas sehingga menghasilkan 3 tabel ANOVA. Oke. Ini untuk uji linearitas ya. Sudah tidak ada. Nah, ini hasilnya semua linear ya. Linear. Nah, selanjutnya setelah linear kita lihat normalnya, normalitasnya. Nah, kadangkala kita dalam penelitian itu menghasilkan data residual data yang tidak normal hasilnya. Ya. Nah, di sini uji normalitas saya menggunakan uji ini ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Bisa juga teman-teman menggunakan uji grafik. Nah, teman saya lebih sini lebih suka menggunakan tabel dibandingkan grafik karena grafik itu kadangkala ya nilai plotnya itu agak bias ya, antara apakah dia menjauhi garis atau mendekati garis. Dikatakan normal jika plot-plotnya itu mendekati garis. Namun biasanya cenderung agak bias tuh, antara dekat antara jauh tuh bedanya sedikit. Ya, saya lebih suka menggunakan tabel. Di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal. Ya, dengan syarat nilai signifikansinya harus lebih besar daripada 0,05 dikatakan residual data berdistribusi normal. Dari mana ini didapat? Kita kembali ke SPSS. Oke. Kita kembali ke SPSS ini. Nah, di sini untuk normalitas kita membentuk dulu namanya unstandardized atau residual datanya dengan cara klik analyze ya. Lalu klik regresi. Ini masih ada kayak tersimpan ya. Lalu klik save. Klik save. Kita klik save. Nah, pada residual klik unstandardized. Cek ya, dicek pada unstandardized. Lalu continue. Lalu OK. Sehingga membentuk variabel baru namanya residual. Nah, ini variabel baru. Variabel baru namanya residual atau residual data ya. Untuk kita uji normalitasnya dengan cara klik analyze. Klik analyze. Lalu klik non parametric test, lalu legacy dialog, lalu one sample KS, kita insert unstandardized. Oke. Nah, ini hasilnya. Yang kita lihat adalah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini menghasilkan nilai simptotik signifikansi sebesar 0,068, artinya lebih besar daripada 0,05. Maknanya apa? Maknanya bahwa residual data berdistribusi normal, gitu ya. Sehingga dari model ini kita sudah lolos dua uji asumsi klasik, yaitu uji linearitas dan uji normalitas. Dimana tadi uji linearitas seluruh peubah memiliki hubungan yang linear. Sedangkan ini uji normalitas ternyata
residual data pada model berdistribusi normal. Itu ya. Oke. Yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Yaitu dengan cara melihat nilai pada toleransi atau nilai varian inflation factor ya. Dikatakan tidak ada gejala multiko jika memiliki nilai varian inflation factor lebih kecil daripada 10 atau memiliki nilai toleransi lebih besar daripada 0,1. Nah, di sini dihasilkan untuk multikolinearitas ternyata menghasilkan nilai toleransi seluruhnya lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas atau hubungan yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Itu ya. Dari mana tabel ini didapat? Tabel koefisien. Kita kembali ke SPSS. Oke. Dengan cara klik analyze, klik regression, klik linear. Pada save kita hilangkan dulu biar tidak membentuk lagi yang baru. Ini kita uncheck, lalu continue. Lalu klik statistik. Cek pada collinearities diagnostic. Nah, ini lalu continue. Continue, lalu klik OK. Oke, Kakak. Nah, di sini kita gunakan adalah tabel koefisien. Nah, di sini. Koefisien yang kita gunakan adalah kolom collinearity statistik. Sehingga ini kita edit saja. Kita edit, kita klik 2 kali. Kita edit, yang lain kita hapus. Biar tidak terlalu banyak kolomnya. Ini kita hapus. Nah, sehingga tabelnya seperti ini. Kita fotokopi ke dalam PowerPoint atau ke dalam Word nanti ya. Ke dalam Word tinggal teman-teman interpretasi. Nah, ini hasilnya. Ternyata memang model kita pun terbebas dari gejala multiko atau tidak ada hubungan yang sangat tinggi antar masing-masing peubah. Setelah uji linear, uji normal, multiko, selanjutnya yang terakhir adalah uji heteros. Apakah kita model ini bebas dari heterosklerositas atau ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Di sini pun saya menggunakan tabel ya. Ada yang menggunakan grafik, namun saya lebih suka menggunakan tabel juga. Dengan menggunakan uji Glaser di sini, yaitu kita melihat membandingkan peubah bebas terhadap nilai absolut residualnya. Gitu. Nah, di sini dihasilkan ternyata peubah bebas yang memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 untuk persepsi wajib pajak, ya. Sehingga di sini tidak ada gejala hetero. Nah, pengetahuan ini yang jadi PR. Pengetahuan wajib pajak ternyata ada gejala heterosklerositas. Inilah yang menyebabkan kenapa tadi hasilnya berpengaruh namun tidak signifikan. Karena dia ternyata dihasilkan dari varian yang sama, gitu ya. Kepatuhan di sini terbebas dari gejala hetero karena memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Namun secara umum model ini terbebas dari gejala heteros karena hanya satu saja dari 3 variabel itu, 3 peubah itu, hanya satu yang ada gejala heteros. Ada beberapa peneliti membolehkan menggunakan ini karena sudah terbebas dari gejala heteros, atau bila teman-teman lebih aman bisa merubah atau mengadjust datanya. Kita cek lagi di sini apakah ada jawaban-jawaban yang aneh di sini. Jangan-jangan ada jawaban yang aneh di sini sehingga terjadi hetero. Sehingga pun hasil tadi pun berpengaruh namun tidak signifikan ya. Oke. Cara dari mana menghasilkan ini? Caranya kita kembali ke SPSS. Ya, ini dari nilai residual kita buat nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya dengan cara transform compute variable. Ya. Ini kita reset dulu.
compute variable, lalu sini ketik ABS underscore res, maksudnya kepanjangan dari absolute residual. Oke. Lalu kita pilih arithmetic, pilih ABS. Nah, tanda ini kita ganti dengan nilai unstandardized. Oke. Nanti akan menghasilkan variabel baru namanya absolute residual. Nah, ini hasilnya. Sekarang tinggal kita running untuk uji heteroskedastisitas dengan cara klik analyze, lalu ke regresi linear, ya. Nah, untuk ini statistik kita uncek lagi, kita uncek continue. Di sini dependen kita rubah, y-nya kita rubah dengan nilai absolute residual. Oke, nah inilah untuk uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah tabel koefisien sebagai dasar pengambilan apakah ada gejala heteros. Ini hasilnya. Oke, begitu teman-teman ya. Gitu kira-kira. Inilah bahasan kupas tuntas kita berkaitan dengan analisis regresi linear berganda, mulai dari deskriptif, ya, analisis deskriptif, uji kuesioner, analisis korelasi, analisis regresi linear berganda, sampai dengan uji asumsi klasik. Ya. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Mohon maaf tidak ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pemandu acara.